Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana dabaha qabla shalat falyu'id. Shadaqallahul azim. Wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita, bil khusus Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Iqbal, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji atau Al-Mukarram Ustaz Saiful Bakhri, insyaallah jadi haji ya. Amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua taklim kita, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Nai beserta seluruh staf jajarannya. Yang sama-sama kita hormati juga kita muliakan Ketua DKM Musola Al-Hasanah Bapak Ukardian juga beserta seluruh staf jajarannya. Yang saya hormati dan juga saya muliakan abang saya selaku juga pembawa acara, Bang Karno atau Bapak Karno, yang tadi jam berapa ngubungin? Ya sore ya. Ya sore ya. Alhamdulillah. Kalau lagi nggak kemana-mana, insya Allah ya. Kalau lagi nggak ada juga repot juga gitu, kayak kemarin malam Rabu ya, lagi ada di Depok Timur, nggak bisa juga gitu ya. Kalau lagi ada di rumah, insya Allah disempatkan waktunya. Juga yang saya hormati dan juga saya muliakan Bapak Ketua RT atau yang mewakilinya, ada Bapak Ketua RT-nya? Oh, ada Pak Wakilnya ya. Alhamdulillah, oh Bapak Sarju ya. Ya, alhamdulillah ya. Juga para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, para orang tua kita yang mohon maaf apabila saya tidak sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada yang mulia Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai di tanggal 5 Zulhijjah kalau tidak salah ya. Hanya tinggal 4 hari lagi kurang lebih kita sampai kepada Hari Raya Akbar, Hari Raya Agung, yaitu Idul Adha. Ya, kadang-kadang kita suka berpikiran Idul Adha mah lebarannya Pak Haji Iqbal, bukan lebaran saya gitu ya. Karena memang kadang-kadang disandingkan dengan kata hari raya haji, karena memang bertepatan hari rayanya itu adalah jamaah haji tengah melakukan hajinya kan gitu ya, menyempurnakan hajinya. Itu makanya disebut dengan hari raya haji. Tapi sebenarnya ini hari raya akbar, bahkan Nabi bilang ini adalah yaumil akli wasyarbi. Jadi hari dimana kita makan-makan besar dan minum-minum yang banyak gitu. Boleh makan-makan, minum-minum, karena memang ini hari raya yang agung gitu ya. Bahkan ya kalau kita lihat boleh hari raya Fitri itu takbirnya itu cuma 1 malam saja ya. Tapi Idul Adha boleh sampai 4 malam ya. Karena memang satu di malam 10 Zulhijjah ditambah lagi hari-hari tasyrik 3 hari lagi. Jadi akbar, cuman memang yang membuat dia tidak begitu dinanti gitu ya. Tidak seperti Idul Fitri, karena memang perjuangan untuk mendapatkan Idul Adha tidak seperti Idul Fitri. Ya, Idul Fitri itu diawali dengan perjuangan puasa sebulan penuh. Ya mungkin kalau bapak-bapak yang tadi dari mulai hari Rabu puasa dari tanggal 1 sampai nanti tanggal 9 mungkin kerasa juga lebarannya, kira-kira begitu ya. Ya terasa dikit ya.
Tapi mudah-mudahan ya di hari Tarwiyah dan Arafahnya bisa kita sempatkan tanggal 8 dan 9-nya ya. Karena memang kalau tidak ada Idul Nahrinya ya, penyembelihan kurban, ya lebaran haji ini kayaknya begitu aja ya. Tapi sebenarnya ini adalah lebaran akbar ya. Hari raya besar. Makanya ada sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan sebelum nanti kita masuk kepada materi, sedikit hanya sebagai pengingat gitu ya. Nanti ketika akan sampai kepada Idul Adha, disunahkan sebelum berangkat kita mandi dulu. Mandinya seperti mandi hadas besar kita. Niatkan mandi sunnah Idul Adha, sama ya seperti junub, mandi junub. Kemudian disunahkan untuk Idul Adha tidak makan terlebih dahulu. Beda dengan Idul Fitri yang memang disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Pak Ustadz, saya boleh ngopi, nggak boleh ngerokok? Ngopi ngerokok boleh. Silakan ya, tapi jangan makan ya. Karena kalau nggak diisi apa-apa kesannya kayak puasa. Karena memang ini bukan hari yang dibolehkan puasa ya. Yang penting jangan makan besar sebelum berangkat Idul Adha. Nah, bukan puasa. Ngopi boleh berarti. Ngopi silakan ya, ngopi sama rokok 4 batang lah gitu. Salah paham. Karena memang lebih kepada makan-makannya. Nanti kenapa Idul Adha itu makannya setelah sholat? Karena memang seharusnya setelah sholat itu ada penyembelihan. Makanya Idul Adha itu dilaksanakan kalau dalam tatanan fikihnya itu adalah qadru rumhin ya. Jadi dilakukan itu lebih pagi dibanding dengan Idul Fitri. Kalau misalkan Idul Fitri biasanya MC naik jam 6:30 kira-kira gitu ya. Nah itu kalau Idul Adha ya kayaknya jam 6 kira-kira begitu. Tapi sebenarnya nggak jadi masalah gitu ya, nggak jadi masalah. Karena kenapa? Ada rahasia yang terkandung. Ketika Idul Fitri Romhaini 2 tumbak, artinya lebih siang, karena memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang akan melakukan zakat fitrah sebelum dilakukan pada malam harinya. Jadi ada mungkin bagi sebagian kita zakat fitrah kita sudah persiapkan dari awal-awal karena memang kita rezekinya ada. Tapi ada sebagian teman-teman kita yang ketika mau bayar zakat itu bergelut di malam takbiran, sehingga subuh baru ketemu duitnya buat zakat fitrah. Maka dia diberikan kesempatan untuk menunaikan zakat fitrah sampai imam naik ke atas mimbar di sholat Idul Fitri. Makanya Idul Fitri itu dikatakan qadru ramhaini, seukuran 2 tombak, dia lebih siang pelaksanaannya, memberikan kesempatan kepada saudara kita. Kalau Idul Adha dilaksanakan itu seyogyanya lebih pagi. Kenapa? Supaya nanti pelaksanaan dabhahnya, pelaksanaan udhiyahnya, pelaksanaan pemotongan kurbannya itu bisa lebih luas waktunya ya. Itu Idul Adha. Kemudian kesunahan yang selanjutnya, pakai pakaian yang paling bagus. Nabi sunahkan begitu. Jadi jangan cuma Idul Fitri doang gitu ya. Makanya saya suka bilang, ini bapak-bapak masih ada mungkin celengannya kemarin lagi Idul Fitri nggak sempat salin. Ya Ustaz Naih ya, udah belajar sekarang Idul Adha, pakai besok Lebaran Idul Adha, nggak apa-apa nggak apa-apa. Kalau nggak ada, ya udah pakai yang paling baik, yang paling bagus kita punya. Besok sholat Idul Adha kita pakai karena sunnahnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya sunnah adalah pergi dari jalan yang berbeda, pulang dengan jalan yang berbeda. Emang repot kalau kayak rumah Pak Karno, ini dia pulangnya mau lewat mana, tapi bisa Pak Karno lewat belakang ya. Iya. Ini kadang-kadang suka bilang begini, kayak kurang kerjaan ya. Iya. Itulah syariat. Ada yang makul, ada yang ghairul makul. Artinya ada yang bisa diukur dengan akal kita, ada yang tidak bisa diukur dengan akal kita. Contohnya tadi, kalau kita bilang kayak kurang kerjaan, Pak Ustadz, berangkat dari jalan sini, pulangnya jalan lain kan gitu. Tapi itu sunnah Nabi melakukan itu. Kalau kita bilang kayak kurang kerjaan, Nabi kayak kurang kerjaan berarti kan gitu. Mohon maaf kalau kita bicara kayak kurang kerjaan. Contohnya kayak kita haji aja ya. Mohon maaf tahun sekarang ini tidak bisa berangkat dari Indonesia ya, karena memang ada wabah ini. Tapi kalau kita pikir pelaksanaan ibadah haji itu apa sih yang dilakukan Ustaz Iqbal di sana ya? Memuter-muterin Ka'bah, lari-larian dari Sofa ke Marwah, ntar main panas-panasan di Arafah, nempongin di Mina kan gitu ya. Kalau kita pikir, elah di sini juga bisa ya. Tapi itulah syariat.
Tidak bisa diukur dengan akal, ditambah lagi biayanya. Kemarin saya nanya salah satu pengurus travel, dia bilang, Pak Ustadz, kalau mau berangkat, ini kalau tahun ini nggak bisa berangkat, kalau tahun besok mau berangkat 2021 itu bisa. Ongkosnya satu orang 400 juta. Itu PNH plus. Kalau yang di angka 180 sampai 200 juta itu masih nunggu sekitar 3 tahunan. Kalau yang reguler itu Depok bisa sampai 17 tahun. Kalau dipikir Pak 400 juta, ya. Kebeli Avanza second 3 ya, masih seger-seger tuh ya. Seorang. Kalau kita pikir Masya Allah, tapi dengan biaya segitu orang masih banyak yang berlomba-lomba untuk mendapatkan itu, karena itu pun kuotanya terbatas. Kalau kita akal-akalin kan begitu ya Pak ya, di sana cuma ngapain kan. Tapi itulah ibadah yang memang tidak bisa diukur dengan akal. Jadi boleh berangkat atau memang sunnahnya berangkat dari satu jalan, pulangnya dengan jalan yang lain. Ya, karena memang sunnah nabinya seperti itu. Kemudian di Idul Adha ada yang kita kenal dengan udhiyah ya, pemotongan hewan kurban. Kemarin mungkin ini mudah-mudahan ada manfaat juga buat pengurus ya. Beberapa kali yang lalu saya ikut seminar juga di Wisma Hijau, kebetulan ya di daerah Cimanggis sana, Mekarsari ya. Itu tentang udhiyah, tapi memang lebih pendekatannya kepada syariat, walaupun memang dikaitkan dengan keadaan Covid sekarang ya. Kalau untuk pendekatan Covid ya sama, mungkin protokolnya tetap harus dijalankan, terutama juru sembelih harus rapi ya. Karena dikhawatirkan nanti ada inspeksi mendadak juga ya. Nanti malah jadi ini hanya sekedar disampaikan pakai sepatu bot ya. Nih tadi saya nanya juru sembelihnya siapa, Ustadz Syaiful siap, Ustadz Nai siapin sepatu botnya ya. Sarung tangan, masker, dan bahkan memang kalau syarat di Pemkot itu harus rapid test. Gratis rapid testnya untuk juru sembelih. Caranya cukup membuat ajuan dari musola ini ke kelurahan. Nanti rapid testnya itu 2 hari atau 1 hari sebelum hari pelaksanaan Idul Adha di puskesmas. Di antaranya. Kemudian secara pendekatan syariat ya, ini mungkin sekali lagi buat juru sembelih juga gitu ya. Ya sama mungkin saya juga di Baitur Rahman ikut motong juga gitu ya. Yang pertama memang satu, persiapkan alat potongnya itu yang bukan yang tajam, tapi sangat tajam, di atas tajam. Ya buat ngukur pisau tajam itu sebenarnya nggak sulit ya. Kalau kita punya kertas HPS 70 atau 80 gram itu cukup. Kalau kita seset begitu dia putus, tajam, sangat tajam. Tapi kalau kita begituin dia sobek bukan putus, kurang tajam. Cukup kertas HPS kita turunin saja golok kita, seret, kalau dia putus kayak silet itu sangat tajam. Asah dulu ya, dari sekarang udah mulai biasa. Golok saya setahun sekali keluar, sekarang udah mulai keluar gitu ya, dicek lagi semuanya kan gitu. Karena memang kalau golok sembelih itu nggak boleh dipakai buat yang lain-lain ya, khusus untuk sembelih saja. Kemudian diusahakan, karena memang Allah itu mensyariatkan kepada kita untuk berlaku baik kepada hewan yang kita sembelih. Ya, ini juga diusahakan, mohon maaf pasti ya guru kita sudah menerapkan, itu jangan pernah memperlihatkan golok yang akan kita potong kepada hewan yang akan kita potong. Apalagi kita tang-tang-teng-teng di depan dia gitu ya. Nah ini sama juga mati loh gitu ya. Kesian. Jadi ditutupin ketika penyembelihan baru dikeluarin. Habis dipotong bersihkan darahnya untuk pemotongan selanjutnya. Jangan itu golok masih berceceran darah dihantam lagi yang lainnya. Dan kalau bisa tempat eksekusinya itu tidak dilihat oleh hewan yang masih hidup. Supaya kagak nonton, kesian. Apa sih ya, ini kan kadang-kadang ditanya sembelihannya sah, cuman ada zolim di situ.
Sebenarnya nggak begitu susah juga sih ya Pak ya, kita tinggal tarik hordeng saja gitu ya, bagian penyembelihan kita tutup, biarin terbuka mayat sama orang sih nggak apa-apa. Yang penting hewan yang penampungan yang belum dipotong nggak ngelihat hewan lagi dipotong. Bisa kok kayaknya kita akal-akalin kalau buat seperti itu, pakai hordeng aja ya, pakai hordeng supaya nggak terlihat. Ini syariat, kesannya memang sepele tapi memang seperti itu gitu ya, seperti itu. Dan kalau bisa memang tadi ya, kalau di sini mungkin penyembelihannya sudah fahikoh ya, sudah biasa ya. Kalau kambing itu satu tarikan juga selesai ya. Mungkin kalau sapi ini agak repot juga, kalau yang nggak biasa satu tarikan kadang-kadang takut ya, takutnya nggak putus doang ya. Nah, takutnya nggak putus ya, karena memang sembelih itu syaratnya memang cuma 2 ya, walaupun ada 4 tapi yang penting 2 urat itu putus ya, urat napas dan satu lagi urat saluran makan itu harus putus ya. Satunya memang harus tajam, kalau tajam itu ya sebenarnya kalau yang biasa satu tarikan pun kena ya, sapi pun gitu ya, karena memang kalau udah ditarik walaupun gelembirannya sapi itu banyak, kalau udah ditarik makin kencang dia ya, apalagi tangan kiri kita megang, tangan kanan narik, satu tarikan sebenarnya kena, cuman kadang-kadang takut ya. Nggak apa-apa, sampai 3 kali nggak apa-apa. Yang penting golok jangan diangkat dari batang leher tadi. Kalau diangkat ya nggak apa-apa sebenarnya, cuman ada zolim di situ. Ada zolim. Itu untuk udhiyah yang memang kemarin diinstruksikan seperti itu. Saya lebih kepada melihat pendekatannya secara syar'inya. Ya, jadi tadi kehati-hatian, terutama bagaimana kita bisa menenangkan daripada hewan kurban ya. Ya boleh dibilang ya yang lalu mah biarin berlalu gitu ya, tapi yang besok ini ayo kita perbaiki sedikit demi sedikit kan gitu, seperti itu. Insya Allah bisa ya Ustaz Nahi ya. Untuk tempat jagalnya itu ya, untuk tidak terlihat saja dengan hewan yang masih hidup, kita tampung misalkan di sebelah mana, kita hordengin aja pas bagian tempat penyembelihannya ya, supaya dia nggak ngeliat gitu ya. Karena hewan juga punya rasa Pak, sama hewan juga punya rasa ya. Jadi kalau melihat temennya lagi disembelih dia ya dikit lagi nih, dikit lagi, kira-kira sama kayak kita ya. Kalau memang mungkin kan silakan kan gitu ya, silakan ditutup nggak apa-apa ya, nggak apa-apa seperti itu juga gitu ya. Iya nggak apa-apa, tapi kalau memang repot di hordeng juga saya rasa cukup sih ya. Jangan dikarungin ya, dikarungin ntar nggak bisa napas, belum dipotong udah mati tapi orang ya. Iya. Baik, sedikit mungkin tentang udhiyah ya. Udhiyah ini adalah berkenaan dengan Idul Kurban besok. Ini pahalanya begitu besar, bahkan Rasulullah bilang jangankan dagingnya ya, kuku, bulunya, tanduknya itu bernilai pahala. Di dunia itu nggak punya nilai apa-apa ya, nggak punya nilai apa-apa. Ya bulunya siapa yang mau makan bulunya, tanduknya siapa yang mau makan tanduknya, isi perutnya siapa yang mau makan isi perutnya. Tapi di sisi Allah yang tidak bermanfaat saja bernilai pahala besar, apalagi dagingnya, kira-kira seperti itu. Jadi kurban seperti itu. Dan memang nanti ada hal-hal yang berkaitan tentang kurban ya, terutama memang sekarang ini, walaupun memang sebenarnya kalau dalam tata caranya itu benar, itu boleh. Tapi kalau dalam tata caranya salah, ini malah jadi salah. Contohnya, mohon maaf, besok Pak Ustadz Saiful jadi tukang jagalnya, maka dia tidak boleh dibayar, digaji dari hewan kurban yang ada. Makanya kalau ada patungan sapi, itu biasanya kan begini, misalkan harga sapi 3 juta misalnya. Ini harga sapi 3 juta, akadnya jelas. Yang 1 jutanya, yang 100 ribunya adalah buat operasional. Nah kalau yang 100 ribu akadnya buat operasional, maka itu boleh diberikan misalkan buat Ustaz Saiful sebagai juru sembelihnya. Tapi kalau include, nggak ada kalimat bahwa yang sebagian itu nanti buat operasional, dikhawatirkan ini memakai uang daripada udhiyah tadi. Itu sampai ya, memang kalau kita mau lihat di syariatnya, kulit saja juga nggak boleh dijual sama panitia. Cuman yang jadi permasalahannya,
Kalau kulitnya nggak dijual, direncak, itu nggak akan punya apa-apa nilainya dia, nggak dimakan. Yang terbaiknya ada akad lagi, dihadiahkan saja itu kulit. Ini nggak apa-apa, kayaknya kayak direkayasa, tapi memang harus seperti itu akadnya. Kulit saya hadiahkan kepada Bapak Ustadz Saiful. Nanti Ustadz Saiful serahkan, ya udah kulit juga saya buat apa, saya serahkan saja buat kemanfaatan musola, dijual sama musola, silakan. Karena memang ketika sudah dipegang sama musola, ya yang ngurusin musola, intinya begitu. Dan keduanya juga, saya sudah 2 tahun ini memang menerapkan makan siang itu dari hewan yang dipotong. Ini pun kalau salah akadnya juga nggak boleh. Sama juga kita makan hak orang. Makanya ketika panitia, misalkan besok nih panitia kita makan ngesok aja, ngirit juga kan dikit daging banyak, kira-kira begitu. Sebelumnya minta ikhlas, minta ridho kepada pengkurban. Ya, mohon buat pengkurban ini buat kepanitiaan, nanti kita ambil daging, ya walaupun mungkin jatah sepertiga dari pengkurbannya kita ambil sedikit buat makan, insya Allah mereka ridho. Yang penting ada ucapan disampaikan, ada ijab kabulnya. Ya. Jadi bukan nggak boleh gitu, caranya yang penting ditempuh gitu ya, caranya yang penting ditempuh ya. Kalau di sini begitu juga enggak, ada makan ya. Silahkan, yang penting diituin aja gitu ya, ada. Apalagi kalau ada akekah gitu ya, ada akekah, silakan ya. Baik, yang namanya udhiyah, ta'rifuha al-udhiyah wa syatun tudbahu doha yaumal 'id taqarruban ila Allah. Udhiyah adalah korban, yaitu hewan tudbahu yang disembelih doha yaumal 'id, pada waktu duha di yaumil 'id, taqarruban ila Allah, karena mengharap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu adalah bagaimana niatnya. Yang diukur niatnya bukan besar kecilnya hewan kurban kita. Tapi kalau niatnya sudah salah, hati-hati. Contohnya begini, misalkan Ustadz Nai kurban kambing harga 3 juta misalkan. Tetanggaan sama Ustadz Saiful. Ustadz Saiful ngeliat Ustadz Nai kurban 3 juta. Ustadz Ustadz Nai aja 3 juta, masa saya kalah saya Ustadz Nai. Ya, jangan sampai kalah saya. Ya, saya harus yang 4 juta. Nah itu niatnya sudah lain di situ. Hati-hati. Ya. Karena memang bagaimana niatnya kita ketika kita mengkurbankan hewan kurban kita, karena memang tak kurban ilallah. Hukmuha al-hudhiyah sunnatan wajiban ala ahli kulli baitin muslimin qadaru ahluhu alaiha. Hikmahnya atau hukumnya adalah sunnah wajib. Jadi sunnah yang memang ditekankan. Ala ahli kulla baitin, kepada ahli kulla baitin, kepala keluarga ya, yang mampu terhadap itu kurban. Ini sunnah yang muakkadah, kal wajib, bahkan seperti wajib. Kadang-kadang suka bukan ini ya, kadang-kadang ketika ada orang, ya saya juga kalau ngajak kurban ngelihat-lihat orangnya juga ya Pak ya ngelihat-lihat orangnya, kalau memang secara keseharian mampu gitu ya, saya ajak. Kadang-kadang suka bilang begini, saya udah Ustadz tahun kemarin saya udah kurban gitu ya. Jadi kesannya tahun kemarin udah kurban, sekarang tidak ada kesunahan, tapi kurban inilah sunnah yang terus berputar, selagi mampu itu harus dilakukan.